Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa TV El Sinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukurillah, senantiasa kita mohon kepada Allah, kita selalu diberikan petunjuk, hidayah, bimbingan yang pada akhirnya kita mampu melakukan berbagai aspek dalam kehidupan kita, bisa melaksanakan semua yang diperintahkan Allah, dan itulah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Syukur nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, marilah kita hiasi nikmat itu diwujudkan dalam bentuk amal kebajikan, amal soleh. Segala upaya kehidupan kita pada akhirnya akan membawa nilai amaliyah ibadah kita dengan syarat yang pertama, meluruskan niat kita lillah, karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan kepadamu untuk beribadah kepadaku dengan ikhlas. Maka syarat pertama, bahkan pandangan Ibnu Taimiyah, sahnya ibadah yang pertama ikhlas. Dan yang kedua adalah ittiba' ala rasul, mengikuti jejak contoh suri teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wala takunu minal musyrikin, untuk tidak terjebak dalam bentuk kemusyrikan. Tiga landasan itulah yang harus kita pahami, yang harus kita cermati dalam semua kehidupan kita, khususnya yang menyangkut ibadah mahdhah. Pemirsa TV El Sinta yang dirahmati Allah, ada kajian kita yang tentunya yang sama-sama harus kita menjadikan renungan kehidupan kita, khususnya bagi para pemimpin ormas, terkait yang disebutkan adalah tasfiyat al-mazhab, ya, penyamaan pola berpikir dalam masalah keagamaan. Yang pertama, perbedaan pendapat di kalangan umat Islam yang bersifat furu'iyah, bukan prinsip, yang merupakan adalah cabang atau tangan sebagai sesuatu yang wajar, ya, sesuai dengan kaitan kehidupan kita. Karena pola berpikir ini kita harus sama-sama menghormati, menghargai perbedaan. Tapi pada intinya, kalau sudah menyangkut pada prinsip dasar, Allah juga mengingatkan kepada kita, fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan, farudduhu ila Allah wa Rasul, segera kembali pada Allah dan Rasul. Segera kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, pemirsa yang dirahmati Allah, sikap yang merasa hanya pendapatnya sendiri yang paling benar, itulah yang menjadikan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita, karena dimunculkan paham egoisme. Maka kita harus muncul sikap, sifat yang disebutkan tasamuh. Tasamuh itu menghormati, menghargai perbedaan siapapun, selama itu bisa dijadikan, dimusyawarahkan dalam kehidupan kita, selama itu bukan prinsip. Maka sikap tasamuh inilah yang harus kita munculkan dalam kehidupan kita, khususnya para pemimpin, pengelola ormas, pengelola yayasan, semua dalam hidup kita bermasyarakat di mata umat. Jangan sampai kita dimunculkan suatu perbedaan pendapat itu lebih kencang ketimbang persoalan-persoalan mengarah kepada persoalan prinsip. Maka itulah jangan sampai
menjadikan di samping egoisme mengenai masalah at-tanazu, ya, lebih marah pada permusuhan. Sehingga Allah memberikan gambaran kepada kita, mengingatkan kita ayat yang pendek tapi dalam praktiknya sulit kita mengamalkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruq. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, Al-Quran. Jangan sampai bercerai-berai. Ingat, apa manfaatnya? Apa gunanya kalau kita senantiasa sibuk dengan urusan-urusan di internal kita? Malah perjuangan kita yang jauh lebih manfaat maslahat keumatan adalah persoalan-persoalan bagaimana kemaksiatan, kedoliman, kemungkaran itu yang harus kita ajak bersama, dan itulah yang harus kita lakukan sepenuh hati kehidupan kita dalam rangka memperjuangkan keistiqomahan dalam kita. Itulah yang disebutkan poin yang kedua, sikap kita harus memiliki sikap tasamuh. Karena ada yang lewat, maka tentunya kita tunggu tamu yang akan lewat. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, berikutnya adalah perbedaan yang bisa ditoleransi sebatas perbedaan yang disebutkan majajul ikhtilaf. Perbedaan yang bersifat furu'iyah. Itu persoalan sejak dulu sampai hari ini. Tapi ingat, di zaman Nabi masih ada, Rasulullah masih hidup, semua bisa selesai. Di zaman sahabat yang keempat, semua persoalan bisa diselesaikan. Tabi'in. Nah, pasca itulah yang menjadikan persoalan kita. Majajul ikhtilaf, perbedaan itu mungkin karena persoalan bahasa atau balaghah, mungkin ada persoalan-persoalan yang lain yang belum bisa untuk dijadikan tolak ukur dari segi bahasa yang terkait dengan matan hadis. Maka selama kita masih ada persoalan-persoalan perbedaan yang sifatnya furu'iyah, kita tidak akan pernah menemukan titik untuk mencapai kemajuan, apalagi memperjuangkan hak kita sebagai seorang muslim untuk mencapaikan ijatul muslimin, menjadi ijah, menjadi kemenangan, mendapatkan pertolongan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang terjadi perbedaan pendapat itulah, maka ada teknis-teknis atau trik-trik yang bisa membuatkan suasana kehidupan kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah walau mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Lagi-lagi ayat ini para mubaligh hafal betul, para kiai hatam betul. Tapi dalam pelaksana praktek sepotong ayat ini terkadang sulit, susah untuk diaplikasikan. Kenapa? Selama sepanjang egoisnya muncul, selama belum muncul serta samuhnya, itulah jadi persoalan kehidupan kita. Maka ud'u ila sabili rabbikal hikmah, ajaklah dia, dakwahilah dia dengan cara yang hikmah, cara yang bijaksana. Tolak ukur hikmah itu dari ucapan, dari perilaku, dari tindakan dalam upaya menyampaikan kepada objek yang kita diajak bicara, pada objek yang kita dakwahi, itulah yang harus mampu dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW dalam praktek ud'u ila sabili bil hikmah itu mulai dari diri Rasul yang menciptakan akhlakul karimah. Seorang yang memiliki akhlakul karimah mengajak orang, mendakwahi orang,
begitu mudah, begitu gampangnya orang itu sehingga paham dan menerima ajakan atau yang didakwahkan oleh sang kiai, oleh ulama itu. Kita lihat para ulama dulu pidatonya tidak terlalu pandai-pandai seperti zaman sekarang. Para kiai dulu lebih mengedepankan tawaduknya, lebih mengedepankan akhlakul karimahnya. Cukup ajak dengan minum kopi, mereka senantiasa mengikuti ajakan kiai ulama. Nah, ud'u ila sabili rabbikal bil hikmah, ajak demikian. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan cara mau'izah, berikan semacam nasihat, tausiah. Nah, tausiah yang harus dilakukan itu dengan pola sistem kaulan syadidah, kaulan ma'rufah, berkaul, berbicara yang syadid, yang santun, ma'ruf, yang baik, dari hati ke hati. Inilah trik-trik pola sistem bagaimana mengajak orang, bagaimana mendakwahi orang sehingga tertarik, bukan karena pintarnya, bukan karena pandainya, bukan karena kepiawaiannya, tapi menunjukkan akhlakul karimah. Yang ketiga, wajadilhum billatihi ahsan, ajak mereka untuk senantiasa beradu argumentasi, bukan debat. Adu argumentasi mencari titik temu. Itulah persoalan kita sekarang ini. Jadi hafal para mubaligh kita, kiai kita hatam ayat ini, tapi begitu beratnya bagaimana mengamalkan, mengaplikasikan ayat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Konteks itulah menjadikan persoalan kita. Siapa kita? Kita umat Islam. Yang saya katakan tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Tahu berpegang teguh pada Al-Qur'an. Tapi bagaimana Al-Quran yang 30 juz itu, yang 114 surah itu, yang 6.666 ayat itu, jadikan landasan hukum kita, jadikan tolak ukur kita. Itu persoalan kita. Banyak orang pandai, banyak orang pintar di Indonesia nih, bahkan dikelompokkan lembaga tertentu, ya kelompok orang-orang pintar. Tapi persoalan kita sekarang ini yang dituntut adalah bagaimana kejujuran, ketulusan, keikhlasan, keistiqomahan. Itulah persoalan kita sekarang. Bicara kita, siapa lagi kalau kita sebagai seorang muslim? Bicara kita, siapa lagi kalau kita tidak mampu untuk mengamalkan, memperjuangkan nilai-nilai keislaman kita? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan main goncangan jiwa kita sekarang ini. Ghazwul fikri, serangan pemikiran yang sangat luar biasa. Siapa lawan kita? Atau siapa musuh kita? Bukan sesama muslim. Lawan kita, musuh kita tidak lain mereka yang tidak suka terhadap Islam. Siapa lagi? Allah dalam Quran, walan tardo ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a milatahum. Walan tardo, tidak akan pernah ridho, tidak pernah suka yang namanya Yahudi Nasrani, hatta tattabi'a milatahum, sampai mengikuti jalan pola pikir gaya mereka. Itulah persoalan kita. Handphone sudah ada maslahatnya handphone, tapi mudaratnya banyak itu. Untuk membedakan mana yang maslahat, yang mudarat, hakikat dalam diri kita tidak lain keimanan kita. Mudah-mudahan yang kedua ini, selingan ini, renungan ini, kajian kita ini, untuk sekian kalinya renungan diri kita dalam rangka menuju masa depan, mencapai maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Risalah iman kita merupakan renungan kehidupan kita. Kenapa jadikan risalah? Itulah hakikatnya hidup. Tanpa iman semua akan hampa. Kesimpulan tentang taswiyat al-manhaj ini tidak lain, yang pertama, jauhkan sifat-sifat yang tercela yang ada dalam manusia. Sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang tercela itu dihimpun dalam lubuk hati manusia yang disebutkan adalah kolbun. Maka selama hati atau kolbun itu kaku, keras atau kotor, maka tidak akan pernah menemukan yang namanya tasamuh tadi. Selama itu belum dibersihkan hati sanubari kita dalam kolbun itu, maka tidak akan menemukan suatu kehidupan yang membawa optimis dalam dirinya. Bahkan dalam beribadah pun tidak pernah menemukan kehusuan. Pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itu bicara kembali pada Quran dan Sunnah. Semua itu, tapi kenapa ulama munculkan ada ijma, ada qiyas? Hakikatnya ijma, kumpulan para ulama itu yang tentunya ujung tolak ukurnya Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya merepresentasikan Al-Quran dan As-Sunnah itu ijma. Qiyas istilahnya tolak ukur, tolak fikir dalam kehidupan kita tidak lain adalah bagaimana mentakwilkan, bagaimana mengilustrasikan akal, yaitulah qiyas. Akal yang sehat itulah yang jadikan tolak ukur dalam kehidupan kita. Risalah iman ini mudah-mudahan menjadi tolak ukur pemirsa yang dirahmati Allah, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang disebutkan petunjuk, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu sekali lagi kesimpulan kita dan taswiyat al-manhaj. Yang pertama, ciptakan ukhuwah Islamiyah dengan landasan karena iman kita bersatu, karena iman kita berukhuwah Islamiyah, sehingga kita mampu melaksanakan tujuan pokok kita, bagaimana menyatukan bahasa fisik kita atas landasan Al-Quran, As-Sunnah yang diinterpretasikan lewat ijma dan qiyas. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.